Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah, mahasiswa Pascasarjana IAIN Salatiga. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang peradaban Islam periode klasik antara tahun 650 Masehi hingga 1250 Masehi. Kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan bisa diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, perkembangan ilmu kimia murni dan kimia terapan oleh Abu Al-Yasim Abbas Ibni Farnas. Yang kedua, perkembangan ilmu kedokteran dengan salah satu tokohnya adalah Abu Al-Yasim Az-Zahrawi yang dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga dan pelopor ilmu penyakit kulit. Yang ketiga, ada perkembangan sejarah dengan tokoh-tokohnya. Yang pertama, Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Yang kedua, ada Abu Bakar Muhammad bin Umar atau Ibnu Yutiyah. Dan yang ketiga, ada Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Yang keempat, perkembangan bahasa dan sastra dengan tokoh-tokohnya antara lain Ali Al-Yali, yang kedua Abu Bakar Muhammad ibnu Umar, yang ketiga Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad, dan Abu Amir Abdullah ibnu Syuhaib. Selain itu juga terjadi perkembangan dalam bidang lainnya, yaitu yang pertama arsitektur, ditandai dengan didirikannya Masjid Damaskus dengan arsitek Abu Ubaidah bin Jarrah dan dibangunnya kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi. Yang kedua, organisasi militer, yakni dibentuknya 3 kelompok angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Yang ketiga, perdagangan. Di bidang perdagangan ini, ibu kota Basrah di Teluk Persi dan kota Aden menjadi kota pelabuhan yang ramai. Yang keempat, kerajinan. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik, dirintislah pembuatan tiras, yakni semacam bordiran, yaitu cap resmi yang dicetak pada pakaian Khalifah dan para pembesar pemerintahan. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa Harun ar-Rasyid, Baghdad mulai menjadi pusat peradaban dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Sedangkan kemajuan keilmuan di Baghdad mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Al-Ma'mun dengan didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat perpustakaan dan kajian ilmuwan. Kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, dinasti Abbasiyah mampu mempercantik seni bangunan dan arsitektur, baik untuk bangunan istana, masjid, bangunan kota, dan lain sebagainya. Contohnya seperti pada istana Qasrul Dhahabi dan Qasrul Khuldi. Sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samarra, dan lain-lainnya. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik dengan munculnya sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Abbahiyah, Al-Mutanabbi, Abdullah bin Muqaffa, dan lain-lainnya. Dan munculnya tokoh terkenal dalam bidang musik seperti Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, pencipta teori musik Islam, Al-Farabi, dan lain-lainnya. Yang kedua, kemajuan dalam bidang politik dan militer. Agar semua kebijakan militer terkoordinasi dan berjalan dengan baik, maka pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Yang ketiga, kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, kemajuan juga terlihat dalam bidang pendidikan dengan didirikannya lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Para intelektual diberikan fasilitas berupa materi atau finansial dan tempat untuk terus melakukan berbagai kajian ilmu pengetahuan melalui bahan-bahan rujukan yang pernah ditulis atau dikaji oleh masyarakat sebelumnya. Dari kebijakan ini muncullah banyak ahli dalam ilmu pengetahuan seperti filsafat, sejarah, ilmu bumi, astronomi, kedokteran, dan lainnya. Ilmuwan terkenal di masa Bani Abbasiyah ini diantaranya adalah Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Khwarizmi, Wafiq Al-Andalusi, Al-Battani, Muhammad bin Ishaq, Abu Nasr Al-Farabi, Al-Kindi, dan lain-lain. Peradaban Islam mencapai puncak keemasan memang tidak lepas dari peran pemerintah yang memberikan dukungan kuat baik moral, material, dan finansial. Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kemajuan Islam, diantaranya yang pertama, bertemunya agama Islam dengan berbagai kebudayaan akibat dari penyebaran Islam ke segala penjuru dunia, dan semangat umat Islam untuk menyerap ilmu dari manapun datangnya. Yang kedua, adanya pluralisme dalam pemerintahan dan politik. Yang ketiga, memperhatikan stabilitas ekonomi dan politik. Yang keempat,
mengadakan gerakan penterjemah sehingga umat Islam dapat mengerti dan mengetahui ilmu-ilmu lain selain dari buku-buku Islam itu sendiri. Yang kelima, berdirinya perpustakaan-perpustakaan dan menjadi pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Demikian sedikit ilmu yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.